Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga pagi hari ini tetap sehat dan semangat belajar walau dari rumah. Hari ini kita belajar budaya Melayu Riau dengan tema Sejarah Melayu Riau. Apabila berkisah tentang sejarah Melayu, orang tua-tua kita akan merujuk kepada 3 kitab utama, yakni Sulalatun Salatin atau Silsilah Para Sultan, Tuhfat An-Nafis, bingkisan yang amat berharga, dan Hikayat Siak. Sulalatus Salatin, karya Tun Sri Lanang. Nama sebenarnya adalah Tun Muhammad. Pada waktu penyusunan Sulalatus Salatin, ia telah berkedudukan sebagai Datuk Bendahara di Kesultanan Johor. Ditulis pada tahun 1612 Masehi. Pada kitab ini menyebutkan bahwa para raja dan sultan Melayu berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain, yakni raja Yunani yang menguasai sepertiga dunia. Tuhfat An-Nafis, karya Raja Ali Haji yang ditulis pada abad 19 Masehi. Raja Ali lahir di Selangor tahun 1808 dan wafat di Pulau Penyengat pada tahun 1873. Beliau adalah ulama, sejarawan, dan pujangga abad 19 keturunan Bugis dan Melayu. Hikayat Siak, karya Tengku Said, dikenal juga dengan Sair Perang Siak atau Sair Sultan Siak, dan ditulis pada abad 19 Masehi. Dari ketiga kitab tersebut sepakat menyatakan bahwa asal mula kerajaan Melayu adalah di Bukit Siguntang di wilayah Sumatera Selatan. Namun, apabila kita lihat lebih jauh lagi, bahwa di Bukit Siguntang sendiri terdapat sebuah prasasti bernama Prasasti Kedukan Bukit yang luput dari catatan ketiga kitab sejarah Melayu ini. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Button Book pada tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedudukan Bukit, Kelurahan Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Adapun Prasasti Kedukan Bukit menggunakan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu lama. Prasasti ini menceritakan kisah perjalanan Dapun Tahyang bersama 20.000 tentara menggunakan armada sampan atau kapal sebanyak 1.312 dari Minangkabau atau Muara Takus ke Bukit Siguntang untuk membuka benua atau negara baru diberi nama Sriwijaya. Walaupun tidak menyebutkan Muara Takus, namun secara jelas prasasti menyebutkan sebuah tempat, yakni Minangkabau, yang artinya tempat pertemuan sungai-sungai besar yang terletak di tengah-tengah pulau, dan pengertian ini merujuk kepada Muara Takus karena dari sana dapat dengan mudah menuju ke Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri. Pada abad ke-8 Masehi, Maharaja Sriwijaya mempersembahkan sebuah candi baru kepada Kaisar Cina. Candi ini sebagai tanda hormat dan hubungan yang baik antara Sriwijaya dan Cina. Lalu Kaisar Cina memberi nama Cian Tian Huangsu atau Candi Bungsu. Seperti yang kita tahu bahwa Candi Bungsu terdapat dalam kompleks Candi Muara Takus. Adapun periode kemaharajaan Melayu berdasarkan pada bukti catatan dari Cina dan Eropa serta prasasti yang ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kandis pada abad 1 sebelum Masehi.
di aliran Batang Kuantan. Kedua, Ketangka pada abad 3-7 Masehi di Hulu Muara Takus. Ketiga, Sriwijaya pada abad 7-13 Masehi di Kampar, Palembang, dan Jambi. Yang keempat, Bintan pada abad ke-13 Masehi di Pulau Bintan. Yang kelima, Singapura pada abad ke-13 Masehi di Pulau Singapura. Yang keenam, Melaka pada abad ke-14 sampai 16 Masehi di pesisir barat tanah Semenanjung Selat Malaka. Yang ketujuh, Johor pada abad ke-16 sampai 18 Masehi di Sungai Johor. Yang kedelapan, Riau Lingga pada abad ke-18 Masehi di Hulu Riau, Sungai Carang, Pulau Bintan. Yang kesembilan, Siak pada abad 18 sampai 20 Masehi di Sungai Jantan, Sungai Siak. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan kita mengenai sejarah Melayu Riau. Untuk menguji pemahaman anak-anak ibu, silakan kerjakan soal-soal latihan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.